Baik, waktu jalan terus, saya persilahkan kepada Pak Rektor IPB, kalau sudah bergabung di sini, Pak Profesor Arif Satria. Siap. Beliau adalah warga kehormatan Madura. Kita ingin mendengarkan Pak Rektor apa saja dan kira-kira tentang pembangunan Madura. Kalaupun mungkin pembangunan nasional, kira-kira Madura masuknya di mana, saya persilakan Pak Rektor. Sama, mohon waktunya 10 menit juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, kemudian Pak Hairil, senior saya. Ini senior saya semua, Pak Hairil, Mas Didi, Rahbini, dan juga Mas Sinul, serta para kiai, para bupati, dan juga Prof. Min, dan hadirin sekalian berbahagia. Terima kasih atas undangan pada hari ini. Ketika flyer itu beredar kemana-mana, banyak orang Madura WA saya. Jadi Pak Arif itu orang Madura, saya bilang. Saya orang Pekalongan, tapi spiritnya spirit Madura. Bapak-Ibu sekalian, ini penting buat kita semua untuk bisa tadi mencermati sambutan dari Pak Hairil dan juga dari Pak Prof. Mahfud. Tapi poinnya adalah bahwa ke depan ini yang kita hadapi sekarang adalah ketidakpastian. Dan Darwin mengatakan bahwa yang paling kuat, yang paling survive dalam kehidupan ini bukanlah yang terkuat dan juga bukan yang terpintar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Nah, jadi kita ini ingin mencetak orang-orang di IPB adalah orang-orang yang memiliki kemampuan merespons perubahan, tidak sekedar beradaptasi terhadap perubahan, tapi juga bisa menjadi trendsetter perubahan. Nah, karena itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Skill-skill apa yang harus diperlukan dan kemudian apa ekosistem apa di IPB yang harus kita siapkan sehingga bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki agility, kelincahan dalam rangka untuk merespons perubahan itu. Ada 3 kata kunci yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa juga dan juga para akademika IPB bahwa fondasi yang paling penting dalam mencetak para mahasiswa adalah bagaimana kita memperkuat integrity. Karena integrity itulah basis kita untuk bisa mendapatkan trust. Kalau kita bisa mampu mendapatkan trust dan kita menciptakan high trust society, maka kita akan bisa mudah berkolaborasi. Dan kolaborasi ini adalah salah satu skill yang diperlukan dalam menghadapi uncertainty, menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian itu harus direspons dengan engagement, dengan kolaborasi, dan juga dengan flexibility. Nah, karena itu dengan kolaborasi yang kuat, memungkinkan kita muncul, kata kunci yang kedua adalah inovasi. Tidak mungkin inovasi-inovasi ke depan adalah inovasi-inovasi individual. Hampir semua adalah inovasi-inovasi hasil kolaborasi. Nah, karena itu dengan integriti yang kuat, dengan inovasi yang kuat, maka pada akhirnya kita akan sampai pada peran berikutnya adalah bagaimana kita bisa menginspirasi. Karena dalam masa-masa seperti ini, maka inspirasi menjadi penting. Saya kira forum hari ini adalah forum untuk sharing inspirasi. Para warga Madura yang sukses di berbagai tempat untuk bisa memberikan gambaran, memberikan ide-ide. Inspirasi adalah sebuah proses untuk encourage orang untuk berpikir, untuk bertindak, dan juga untuk melakukan sesuatu mengarah pada perubahan, untuk mengarah pada kemajuan. Dan saya yakin dengan inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh di Madura ini akan bisa menggugah orang-orang yang ada di manapun, ya, termasuk warga Madura dimanapun, termasuk warga Madura di Madura sendiri, untuk bisa langsung berbenah untuk mengarah pada kemajuan. Karena apa? Karena kita ini tidak menghindari stagnasi. Stagnasi ini terjadi karena kegagalan kita untuk lari dari masa lalu, inability to escape from the past, dan kegagalan kita untuk menemukan masa depan, inability to invent the future. Oleh karena itu menghadapi masa depan memang harus dengan kacamata masa depan, tidak bisa dengan kacamata masa lalu. Oleh karena itu kita mendorong mahasiswa di IPB, ini adalah orang-orang yang memiliki growth mindset, mindset yang terus tumbuh dan berkembang seirama dengan perkembangan. Bukan fixed mindset, mindset yang tetap. Perubahan terjadi, tapi mindsetnya fix, maka tidak akan bisa beradaptasi, apalagi untuk menjadi trendsetter perubahan. Oleh karena itu, saya mendengar Pak Hairil dan kawan-kawan di Bogor ingin merencanakan bangun asrama Madura di kawasan Dermaga, kampus. Menurut saya itu gagasan yang luar biasa, karena ini kompatibilitas antara visi teman-teman Madura yang mendorong orang-orang bisa memiliki agility yang tinggi untuk merespons perubahan, dan juga visi IPB untuk menghasilkan technopreneur, sociopreneur yang menjadi trendsetter perubahan, saya kira akan sangat bagus.
kompatibilitas sangat bagus sehingga apa yang dikembangkan oleh teman-teman Madura dengan asrama itu merupakan bagian yang terintegrasi dari proses pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang ada di kampus ini. Jadi saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan semakin perkuat karena IPB tidak mungkin sendiri. IPB butuh support dari berbagai pihak untuk bisa menghasilkan lulusan yang saya katakan tadi sebagai pembelajar. Karena ketidakpastian hanya bisa disikapi dengan mental pembelajar yang powerful dan agile, yang kuat dan juga yang lincah. Karena itulah yang bisa disikapi karena perubahan itu sangat volatile. Mereka hari ini kuliah akan berperan pada tahun 2030, pada tahun 2040. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada tahun 2040. Tapi kalau kita mempersiapkan dari sekarang mereka menjadi pembelajar, menjadi learner, maka mereka insya Allah akan survive dan bahkan bisa menjadi orang-orang yang berperan dalam perubahan mendatang. Jadi saya kira demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan pada hari ini. Semoga asrama bisa segera berdiri dan kemudian bisa terus memperkuat IPB untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi dan terus bisa menginspirasi agar bangsa ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.